Selamat datang saya ucapkan kepada siswa-siswi SMK Negeri 3 Jember khususnya. Perkenalkan, nama saya Desi Rindrania. Saya yang akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia sampai 1 semester ke depan. Baik, mohon maaf sebelumnya kita terpaksa harus melaksanakan pembelajaran ini secara daring karena memang kondisi di negara kita saat ini lagi masa pandemi COVID-19. Semoga kalian tetap bersemangat, kita berproses bersama-sama sehingga kita tetap akan menunjukkan hasil yang lebih baik lagi. Baiklah, saya akan menyampaikan sedikit tentang quotes bahwa akar pendidikan itu akan terasa pahit tapi buahnya akan terasa manis. Saya kutip dari Aristoteles, di mana ini bermakna bahwa memang kita harus merasakan pendidikan saat ini begitu sulit. Kita harus melalui daring atau online, tidak bisa langsung bertatap muka dengan para guru. Kita terhambat dengan penjelasan para guru, kita kerempongan dengan banyak tugas, di mana masih ada kehalang dengan kuota yang terbatas, kerusakan HP, dan lain-lain. Semoga kita tetap bersemangat dalam menjalani ini semua, karena saya yakin semua itu proses, dan proses ini memang terasa pahit, harus kita laksanakan demi untuk mencapai hasil yang akan indah pada waktunya nanti, begitu ya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang peraturan di kelas online mata pelajaran Bahasa Indonesia. Peraturan kelas online yang pertama, kelas online Bahasa Indonesia saya menggunakan aplikasi Google Classroom, di mana saya sudah memberikan kode kepada kalian untuk masuk di setiap kode mata pelajaran Bahasa Indonesia sesuai dengan kelasnya. Yang kedua, saya biasa menggunakan Google Form, di mana saya nanti akan menguji di mana ulangan, soal-soal itu saya akan menggunakan Google Form. Komunikasi saya biasanya saya gunakan WA, dan untuk media pembelajaran saya upload pada YouTube. Yang kedua, akun Google Classroom siswa wajib menggunakan nama asli, bukan nama samaran, sehingga akan memudahkan saya dalam absensi kalian dan menilai kalian satu-satu berdasarkan nama asli yang tertera pada absensi di kelas masing-masing, begitu ya. Nomor 3, kelas online atau daring dimulai sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Yang keempat, sistem penilaian dibagi menjadi 3, yaitu pengetahuan, nanti berupa soal, sikap, bagaimana sikap kalian ketika pelajaran Bahasa Indonesia, apakah tekun mengerjakan tugas, apakah lalai dalam mengerjakan tugas, dan yang terakhir adalah keterampilan. Keterampilan juga dinilai dari apa yang telah kalian hasilkan pada tugas Bahasa Indonesia. Selanjutnya, materi Bahasa Indonesia pada kelas 10 semester 1 yang pertama yaitu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi ini adalah nanti kalian harus menyusun observasi dari sebuah laporan, di mana menyusun teks laporan hasil observasi yang pertama harus menginterpretasikan teks laporan hasil observasi yang biasa kita singkat dengan LHO, bahasa populernya. Yang kedua, merevisi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang keempat, mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Dan tentunya untuk bisa menyusun teks laporan hasil observasi di sini, kalian harus mengadakan sebuah penelitian atau observasi. Namun jangan khawatir ya, semua di sini akan saya bimbing. Oke, selanjutnya yaitu teks eksposisi. Apa sih itu teks eksposisi? Di sini
kalian akan bebas untuk berpendapat. Jadi teks eksposisi ini mengandung pendapat dari seseorang, di mana kita bisa mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Di mana kita akan kegiatannya di sini kita yang pertama akan menginterpretasi makna dalam teks eksposisi. Yang kedua, mengembangkan isi teks eksposisi. Yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Yang keempat, menyajikan gagasan dalam teks eksposisi. Begitu. Selanjutnya yaitu adalah teks anekdot. Teks anekdot ini biasanya akan berupa sindiran-sindiran atau protes kecil berupa teks yang ada bergambar begitu ya. Jadi nanti di sini akan menarik sekali karena kita akan menyampaikan ide kita yang berupa anekdot dan disertai sindiran yang mengkritisi, di mana kita nanti akan mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Yang kedua, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang keempat, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Oke, selanjutnya adalah teks hikayat. Teks hikayat ini merupakan cerita rakyat yang biasanya mengunggulkan para tokohnya, mengunggulkan kesaktian, di mana teks hikayat ini diangkat untuk melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Di sini kalian akan belajar kembali lagi ke masa lalu karena akan mengenang cerita rakyat di masa lalu dengan cara mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat, mengembangkan makna, isi dan nilai hikayat, membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat dengan cerpen, dan yang keempat, mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Demikian materi yang akan kalian pelajari di semester 1. Di sini saya akan kembali memberikan quotes pada kalian bahwa pembelajaran itu tidak didapat dengan secara atau kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Jadi marilah kita berproses bersama-sama karena tidak ada namanya nilai bagus atau nilai A itu secara kebetulan. Namun kita cari, kita dapat, kita raih dengan semangat dan ketekunan. Bahwa di sini ditegaskan juga bahwa orang pintar, orang pandai akan kalah dengan orang tekun. Sehingga yuk mari kita akan tekun belajar di semester 1 ini sampai ke depannya. Marilah kita berproses bersama-sama sehingga kita akan mencapai hasil yang diinginkan bersama-sama. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.